Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast kita. Ngobrol inspirasi bareng ASN. Hari ini spesial sekali karena kita berempat ASN Muda Jawa Barat akan ngobrol santai nih tentang tokoh panutan yang menginspirasi kita. Di akhir diskusi, kita juga akan menentukan siapa tokoh yang paling mencerminkan nilai berakhlak sebagai ASN. Yuk kenalan dulu sama kita semua. Dimulai dari saya ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Regina Clara Monika dari Instansi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, tepatnya di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Selain jadi host, saya juga akan berbagi tentang tokoh idola saya nanti. Nah, siapa lagi nih? Halo, saya Aulia Fadlia dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, tepatnya UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Tokoh pilihan saya adalah Raden Dewi Lasminingrat, pelopor pendidikan perempuan Sunda. Halo, perkenalkan saya Firly Febrian Nugraha dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, UPTD Pelayanan Wilayah 3 Bandung. Tokoh favorit saya adalah Maestro Wayang Golek Asep Sunandar Sunaria. Halo, nama saya Arifal Bagas Herwanto dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat. Kalau tokoh panutan saya, Bu Susi Puji Astuti, mantan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wah, keren-keren semua ya. Baiklah, selanjutnya kita mulai aja nih dari Kang Firdi dulu. Yuk, silakan Kang Firdi. Jadi, panutan yang tadi saya bilang itu Asep Sunandar Sunaria ya. Beliau itu maestro dalang wayang golek asal Bandung ya, Jawa Barat, yang dikenal luas atas dedikasinya dalam melestarikan budaya tradisional Sunda. Karena beliau anak dari seorang dalang legendaris, jadi dia menunjukkan kompetensi yang luar biasa saat dia kecil, dari teknik memainkan wayang goleknya, dari vokalnya, dan dari pengembangan-pengembangan karakter dari wayang itu sendiri. Nilai berorientasi pelayanannya tercermin dalam komitmen menyampaikan pesan moral, pendidikan, dan kritik sosial melalui pertunjukan yang menghibur dan membangun kesadaran masyarakat. Ia juga dikenal akuntabel ya dalam menjaga warisan budaya, menjadikan wayang golek itu sebagai edukatif bagi masyarakat, tetapi tetap bertanggung jawab juga. Asep Sunanda Sundarya juga menjunjung tinggi harmonis ya, baik dalam pertunjukan maupun hubungan sosialnya, serta menunjukkan loyalitas terhadap budaya Sunda dengan tampil di panggung lokal, internasional. Ia juga sangat adaptif dalam perkembangan zaman dengan menciptakan tokoh-tokoh baru dan memasukkan isu-isu kontemporer di dalam lakon wayangnya. Melalui kolaborasi lintas media dan komunitas, Asep Sundara Sonario juga mewujudkan nilai-nilai kolaboratif, menjangkau seni tradisional. Sosok ini itu menurut saya itu menjadi teladan penerapan nilai-nilai berakhlak bagi ASN di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Terima kasih. Luar biasa ya Kang Firdi. Nah, sekarang ada giliran Kang Bagas nih. Nah, kalau saya memilih Susi Puji Astuti, beliau membuktikan bahwa keberanian dan integritas tidak harus lahir dari akademik. Sebagai pengusaha perikanan sukses dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bu Susi menegakkan kedaulatan laut Indonesia. Ingat kebijakan tenggelamkan kapal untuk memberantas illegal fishing, itu merupakan contoh akuntabilitas dan keberanian. Ia juga berorientasi pelayanan pada nelayan, adaptif menghadapi perubahan, dan kolaboratif membentuk Satgas 115. Bu Susi mengajarkan kita bahwa kompetensi adalah soal kemauan belajar. Mantap sekali ya. Sekarang giliran saya sendiri ya. Tokoh yang saya kagumi adalah Raden Dewi Sartika, pelopor pendidikan perempuan di Indonesia tahun 1904. Ia mendirikan sekolah keutamaan ibu di Bandung. Ia berorientasi pelayanan
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal pada bangsa, adaptif, dan kolaboratif. Dedikasinya menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Nah, terakhir ada Teh Aulia. Silakan ceritain tentang Raden Dewi Lasminingratnya, Teh. Dengan senang hati Teh Rara. Raden Dewi Lasminingrat hidup bahkan lebih awal dari Dewi Sartika dan Raden Ajeng Kartini. Lahir di Garut pada 1843, beliau menerjemahkan karya sastra Eropa ke bahasa Sunda agar masyarakat bisa mengakses pengetahuan yang luas. Ia mendirikan sekolah keutamaan istri, mengajarkan perempuan membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan praktis. Yang menarik, Lasminingrat sadar memiliki privilege bangsawan dan memanfaatkannya untuk memberdayakan orang lain, bukan hanya untuk kenyamanan pribadi. Namun ironisnya, namanya masih jarang terdengar, bahkan di tanah kelahirannya di Jawa Barat. Banyak orang mengenal Kartini, tetapi tidak Lasminingrat. Padahal gagasannya sama visioner, bahkan mendahului zamannya. Bagiku, ia simbol semangat melayani dengan hati dan penuh integritas, sangat relevan bagi ASN masa kini. Baiklah, semua tokoh hebat ya. Nah, kalau kita lihat nilai berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, siapa yang menurut kalian paling lengkap? Kalau menurut saya, Asep Sunandar Sunarya jelas inspirasi ya. Tapi memang di sini dia fokusnya pada kesenian dan pelestarian budaya. Meski aktif, kooperatif, skalanya mungkin berbeda ya dengan perjuangan pendidikan perempuan yang dampaknya lintas generasi ya. Kalau dari saya itu sih. Kalau menurut saya semuanya hebat ya. Bu Susi punya keberanian, Kang Asep setia pada budaya, Dewi Sartika berjasa di pendidikan, tapi Lasminingrat punya nilai yang lebih menyeluruh. Mungkin itu aja dari saya. Betul sekali sih Kang Bagas, Dewi Sartika tentu pelopor penting. Tapi mendengar cerita Teh Aulia, saya merasa Lasminingrat membuka jalan yang bahkan lebih awal. Betul Teh Rara, Lasminingrat menerapkan seluruh nilai berakhlak. Pelayanan, mendirikan sekolah perempuan tanpa pamrih, akuntabel, mengelola sekolah dengan transparansi, kompeten, mahir berbahasa Belanda, Sunda, dan menerjemahkan karya besar. Harmonis, bekerja sama dengan tokoh agama, pemerintah kolonial, dan masyarakat. Loyal, setia pada cita-cita memajukan perempuan. Adaptif, memadukan pengajaran barat dengan nilai lokal. Kolaboratif, menggandeng banyak pihak dari keluarga hingga pejabat setempat. Bahkan pemanfaatan privilege bangsawannya itu buat banyak orang ya. Dan itu cocok banget dicontoh sama ASN-ASN masa kini ya, memakai posisi bukan untuk kepentingan diri sendiri ya, tetapi buat masyarakat banyak. Nah, dan fakta bahwa namanya jarang dikenal justru menambah nilai teladan, bukan untuk popularitas, tapi untuk pengabdian. Benar sekali, kita juga sering mendengar Raden Ajeng Kartini, tapi Lasminingrat seharusnya mendapat sorotan yang sama. Ini pengingat untuk kita sebagai ASN. Pengabdian sejati tidak selalu perlu sorotan. Kalau begitu, apa pesan untuk kita semua sebagai ASN kisah Lasminingrat? Kalau dari saya, kita harus melayani masyarakat dengan integritas, bukan mencari ketenaran. Seperti Lasminingrat, gunakan posisi dan peluang untuk kebaikan bersama. Kalau dari saya itu terus belajar, beradaptasi sesuai dengan kondisi yang sekarang. Contoh dari Lasminingrat, membaca dan menerjemahkan literatur dunia agar masyarakat dapat mengakses ilmu itu ya. ASN sekarang juga harus terus-menerus meningkatkan kompetensi, jangan sampai kena lelah. Menurut saya, jangan takut berkolaborasi lintas sektor dan budaya karena inovasi lahir dari kerjasama. Dan jangan lupakan sejarah lokal.
Mengenang Lasminingrat berarti mengangkat pahlawan dari tanah kita sendiri, yaitu Jawa Barat. Baiklah, terima kasih kepada Teh Aulia, Kang Firdi, dan Kang Bagas atas obrolannya. Kita sepakat bahwa Raden Dewi Lasminingrat adalah tokoh yang paling mencerminkan nilai berakhlak ASN. Dari pelayanan, integritas, hingga semangat belajar tanpa pamrih. Semoga kisah beliau menginspirasi kita semua untuk mengabdi dengan hati, meski mungkin nama kita tidak akan selalu dikenal publik. Karena, seperti Lasminingrat, pengabdian sejati tak butuh sorotan. Baiklah, sahabat pendengar, kita sudah sampai di ujung obrolan hari ini. Semoga kisah para tokoh panutan, khususnya Raden Dewi Lasminingrat, bisa jadi cermin bagi kita semua. Bahwa pengabdian ASN bukan soal popularitas, melainkan pelayanan tulus, integritas, dan dedikasi tanpa pamrih. Teruslah berbuat kebaikan sekecil apapun, karena dampaknya bisa bertahan lintas generasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Keren.